wa man tabi'ahum wala hibahum wa jahada ma'ahum annahum ummatun wahidah min dunin nas al-muhajiruna min Quraisyin ala rif'atihim yata'aqaluna bainahum wa hum yatluna 'anhum bil ma'rufi wal qisti bainal mu'minin wa banu 'abdin ala rif'atihim yata'aqaluna la yakuna musarrahan bainahum ayatuhu bil ma'ruf bi bida'in aw aslin wa la yukhallifu mu'minin maula mu'minin dunahu wa al mu'minin al mustaqina ala man bagiya minhum aw ittaba wa syiadatun min aw istin aw subanin aw qasadin bainal mu'minin wa ana aidahum alaih jami'an walau kana walada ahadihim wa la yaqulu mu'minun mu'minan fi kafirin wala yansuru kafiran ala mu'minin wa anna dimatallahi wahidatun yujiru alaihim adna wa anna al-mu'minina ba'duhum mawaliya ba'd dunan nas wa annahum man tabakna min yahudin fa inna lahum nasra wal uswata wal manumina wa la mutanasirin alaihim wa nasalma mu'minina wahidatun la yusallimu mu'minuna mu'minin kita fi sabilillahi ta'ala sawa'in wa adlin bainahum wa anakula gojatin gojat ma'ana ya'kulu ba'duna ba'dan wa anal mu'minina yabi ba'duhum an ba'din dimana lah dima'ahum fi sabilillah wa anal mu'minina muttaqina ala ahsani huda wa aqwami wa anam la yajiru musyrika mala nuresin wala nafsan wala yahulu dunahu ala mu'minin wa annahu man tabaqa mu'minan qatan an bayyinatin fa innahu qawwatun bihi ila ayyarawa wa liyal maqtul wa anal mu'minina 'ala kafatan wa la yaqulu lahum illa qiyamun 'alaihi wa la yaqulu lil mu'minin aqarra bima fi hadis sahifah wa amana billahi wal yawmil akhir ayyam surah dasan wa la yubihi wa annahu man nasara aw awam fa inna 'alaihi la'natullahi wa ghadabuhu yawmal qiyamah wa la yuqadu minhu syarrun wa la adl wa lakum mahma talaqtum bihi min syai'in fa inna maradahu ila Allahi wa ila Muhammadin alaihi salatu wassalam wa al yahuda yunfiquna ma'al mu'minina ma damu muharridina wa ana yahuda bani aufin ummatun ma'al mu'minin wal yahudi dinuhum wal muslimina dinuhum wa mawalihim wa anfusihim ila man zalama aw asima fa innahu la yutiqu illa nafsahu wa ahla baitihi wa anal yahuda bani najjar wa yahuda bani haris wa yahuda bani sa'ida wa yahuda bani jurshum wa yahudi bani aus wa yahuda bani sa'laba wa lijabna wa li bani syutaiba misluma li yahudi bani auf wa anna mawaliya sa'laba ka'anfusihim wa anna bitanata yahuda ka'anfusihim wa annahu la yakhruju minhum ahadun illa bi'idni Muhammadin alaihi salatu wassalam wa annahu la yatahajjaru ala sa'rin jarhun wa annahu man fataqa bi nafsihi wa ahibadi ila mahbarima wa anna Allah ala abarri hada wa anna ala yahudi nabaqatuhum wa ala muslimina nabaqatuhum wa anna bainahum nasra ala man haraba ala hadis sahibah wa anna bainahum nusha wa nasiha wal birrun al-isti wa anna yaksha imrawan bihalifihi wa nasra al-madur wa anna yahuda yunfiquna mal mu'minina ma damu muharridin wa anna yasriba harawum yawma li ahli sahibah wa anna jarukan nafsi ghairu mudarin wala is wala wa annahu la tujaru hurmatun illa bi idni ahna wa ma kana baina ahli sahibah in hadasin aw istijarin tuqafu fasadu fa inna maraduhu ila Allah wa ila Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa taqara ala aqwama fi hadis sahibah wa abarra wa annahu la tujaru quraisyun wala man nasraha wa ana bainahum nasra ala man dahima yasriba wa idza tuqmu ila sulhin yusalihunahu wa
فيلبسونهم فإنهم يصالحون وأنهم إذا دعوا إلى مثل ذلك فإن لهم على المؤمنين إلا من حرب بالدين على كل أناس قصتهم من جانبهم الذي قبله وأن اليهود الأعراس مواليهم وأنفسهم على مثل ما لأهل هذه الصحيفة وعلى الفارق من أهل هذه الصحيفة وأن البر من الإثم لا يكسب كاسب إلا على نفسه وأن الله على أصدق فيما في هذه الصحيفة وأبر وأنه لا يكون أهل الكتاب دون ظالم أو آسد وأن من خرج آمن ومن قال آمن بالمدينة إلا من ظلم واسد وأن الله جار لمن بر واتقى. Dengan nama Allah pengasih dan penyayang. Surat perjanjian ini dari Muhammad, Nabi antara orang-orang beriman dan kaum muslimin dari kalangan Quraisy dan Yasrib, serta yang mengikuti mereka dan yang menyusul mereka dan berjuang bersama-sama mereka, bahwa mereka adalah satu umat di luar golongan orang lain. Kaum muhajirin dari kalangan Quraisy tetap menurut adat kebiasaan baik yang berlaku di kalangan mereka, bersama-sama menerima atau membayar tebusan darah antara sesama mereka, dan mereka menebus kawanan mereka sendiri dengan cara yang baik dan adil di antara sesama orang-orang beriman. Bahwa Banu Arab adalah tetap menurut adat kebiasaan baik mereka yang berlaku, bersama-sama membayar tebusan darah seperti yang sudah-sudah, dan setiap golongan harus menebus kawanan mereka sendiri dengan cara yang baik dan adil di antara sesama orang-orang beriman. Kemudian disebutkan yang suku-suku Ansor itu serta keluarga tiap buah Banu Haris, Banu Saidah, Banu Yusuf, Banu Najjar, Banu Amir, Banu Auf dan Banu Nadir, bahwa orang-orang yang beriman tidak boleh membiarkan seseorang yang menanggung beban hidup dan utang yang berat di antara sesama mereka. Mereka harus dibantu dengan cara yang baik dalam membayar tebusan kawanan atau membayar diat. Bahwa seorang yang beriman tidak boleh mengikat janji dalam menghadapi mukmin lainnya. Bahwa orang-orang yang beriman dan bertakwa harus melawan orang yang melakukan kejahatan di antara mereka sendiri, atau orang yang suka melakukan perbuatan aniaya, kejahatan, pemusuhan, atau berbuat kerusakan di antara orang-orang beriman sendiri. Dan mereka semua harus sama-sama melawannya, walaupun terhadap anak sendiri. Bahwa seseorang yang beriman tidak boleh membunuh sesama mukmin lantaran orang kafir untuk melawan orang beriman. Bahwa jaminan Allah itu satu, Dia melindungi yang lemah di antara mereka. Bahwa orang-orang yang beriman itu hendaknya saling tolong menolong satu sama lain. Bahwa barang siapa dari kalangan Yahudi yang menjadi pengikut kami, dia berhak mendapat pertolongan dan bersamaan, tidak menganiaya atau melawan mereka. Bahwa persetujuan damai orang-orang beriman itu satu, tidak dibenarkan seorang mukmin mengadakan perdamaian sendiri dengan meninggalkan mukmin lainnya dalam keadaan perang di jalan Allah. Mereka harus sama-sama dan adil adanya. Bahwa setiap orang yang berperang bersama kami, satu sama lain harus saling bergiliran. Bahwa orang-orang beriman itu harus saling membela terhadap sesamanya yang telah tewas di jalan Allah. Bahwa orang-orang yang beriman dan bertakwa hendaknya berada dalam pimpinan yang baik dan lurus. Bahwa orang-orang tidak dibolehkan melindungi harta benda atau jiwa orang Quraisy dan tidak boleh menindangi orang beriman. Bahwa barang siapa membunuh orang beriman yang tidak bersalah dengan cukup bukti, maka ia harus mendapat balasan yang setimpal, kecuali bila keluarga si terbunuh sukarela. Bahwa orang-orang yang beriman harus menentangnya semuanya dan tidak dibenarkan mereka hanya tinggal diam. Bahwa seseorang yang beriman yang telah mengakui isi piagam ini dan percaya kepada Allah dan kepada hari kemudian tidak dibenarkan menolong pelaku kejahatan atau membelanya. Dan bahwa barang siapa yang menolongnya atau melindunginya, dia akan mendapat
kutukan dari murka Allah dan murka Allah pada hari kiamat, dan tak ada sesuatu tebusan yang dapat diterima. Bahwa bila mana di antara kamu timbul perselisihan tentang sesuatu masalah yang bagaimanapun, maka kembalilah itu kepada Allah dan kepada Muhammad alaihi salatu wassalam. Bahwa orang-orang Yahudi harus mengeluarkan belanja bersama-sama orang-orang beriman selama mereka masih dalam keadaan perang. Bahwa orang-orang Yahudi Banu Auf adalah satu umat dengan orang-orang beriman. Orang-orang Yahudi hendaknya berpegang pada agama mereka, dan orang-orang Islam pun hendaknya berpegang pada agama mereka pula, termasuk pengikut-pengikut mereka dan diri mereka sendiri, kecuali orang yang melakukan perbuatan aniaya dan durhaka. Orang semacam ini hanyalah akan menghancurkan dirinya dan keluarganya sendiri. Bahwa terhadap orang-orang Yahudi Banu Najjar, Yahudi Banu Haris, Yahudi Banu Sa'ida, Yahudi Banu Yusuf, Yahudi Banu Aus, Yahudi Banu Sa'labah, Yahudi Banu Jabna, dan Banu Sutaibah berlaku sama seperti terhadap mereka sendiri. Bahwa tidak seorang dari mereka itu boleh keluar kecuali dengan izin Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa seseorang tidak boleh dirintangi menuntut haknya karena dilukai, dan barang siapa yang diserang, ia dan keluarganya harus berjaga diri, kecuali jika ia menganiaya, bahwa Allah juga yang menentukan ini. Bahwa orang-orang Yahudi berkewajiban menanggung nafkah mereka sendiri, dan kaum muslimin pun berkewajiban menanggung nafkah mereka sendiri pula. Antara mereka harus ada tolong-menolong dalam menghadapi orang-orang yang hendak menyerang pihak yang mengadakan piagam perjanjian ini. Bahwa mereka sama-sama berkewajiban saling menasehati dan saling berbuat kebaikan dan menjauhi segala perbuatan dosa. Bahwa seseorang tidak dibenarkan melakukan perbuatan salah terhadap sekutunya, dan bahwa yang harus ditolong ialah yang teraniaya. Bahwa orang-orang Yahudi berkewajiban mengeluarkan belanja bersama orang-orang beriman selama masih dalam keadaan perang. Bahwa kota Yasrib adalah kota yang dihormati bagi orang yang ingin memakai perjanjian ini. Bahwa tetangga ini seperti kita sendiri, tidak boleh diganggu dan diperlakukan dengan perbuatan jahat. Bahwa tempat yang dihormati itu tak boleh didiami orang tanpa izin penduduknya. Bahwa bila di antara orang-orang yang mengakui perjanjian ini terjadi sesuatu perselisihan yang dikhawatirkan akan menimbulkan kerusakan, maka tempat kembalinya kepada Allah dan kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bahwa Allah bersama orang-orang yang teguh dan setia memegang perjanjian ini. Bahwa melindungi orang-orang Quraisy atau menolong mereka tidak dibenarkan. Bahwa antara mereka harus saling membantu melawan orang-orang yang mau menyerang Yasrib ini. Tetapi apabila telah diajak berdamai, maka sambutlah ajakan perdamaian itu. Bahwa apabila mereka diajak berdamai, maka orang-orang yang beriman wajib menyambutnya, kecuali kepada orang yang memerangi agama. Bagi setiap orang dari pihaknya sendiri mempunyai bagiannya masing-masing. Bahwa orang-orang Yahudi awas, baik diri mereka sendiri atau pengikut mereka, mempunyai kewajiban seperti mereka yang sudah menyetujui naskah perjanjian ini dengan segala kewajiban sepenuhnya dari mereka yang menyetujui naskah perjanjian ini. Bahwa kebaikan itu bukanlah kejahatan, dan bagi orang yang melakukannya hanya akan memikul sendiri akibatnya. Dan bahwa Allah bersama pihak yang benar dan patuh menjalankan isi perjanjian ini. Bahwa orang tidak akan melanggar isi perjanjian ini kalau ia bukan orang yang aniaya dan jahat. Bahwa barang siapa yang keluar atau tinggal dalam kota Madinah ini, keselamatannya tetap terjamin, kecuali orang yang berbuat aniaya dan melakukan kejahatan. Sesungguhnya Allah melindungi orang yang berbuat kebaikan dan bertakwa. Saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Inilah piagam Madani yang telah berusia lebih daripada 1400 tahun yang lalu, yang mana pintu peradaban umat manusia yang kita rasakan sekarang ini
adalah hasil daripada jerih upaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang adanya persamaan, tentang adanya kebebasan, tentang adanya kebebasan mengeluarkan pendapat tentunya dari piagam Madani ini. Namun dikarenakan kita jauh daripada Al-Quranul Karim sebagai pembimbing kita, sebagai pemimpin kita, sebagai imam kita, dan jauh mengenal daripada suri tauladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sepertinya orang-orang Baratlah yang mencetuskan perdamaian abadi. Padahal asal permulaannya dari kan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka untuk itu mari kita sadar dan mari kita bangkit untuk mengisi keislaman kita masing-masing, dan mari kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aturan mana lagi yang lebih bagus daripada aturan Al-Quran? Aturan mana lagi yang lebih hebat daripada aturan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Memberikan kebahagiaan kepada pengikutnya, memberikan kebahagiaan kepada pemeluknya, kebahagiaan dunia sekaligus kebahagiaan akhirat. Namun sebagian besar adalah kebahagiaan akhirat, kebahagiaan yang paling utama, dan memang itu yang dicari umat manusia. Namun untuk itu kita perlu membuktikan dan berukuh terhadap keislaman kita, keimanan kita. Inilah kelemahan yang perlu kita perbaiki mulai saat ini, dan perlu kita sadari dengan kejujuran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah apabila hari ini kita jujur terhadap diri kita sendiri, generasi-generasi yang akan datang, anak cucu kita tidak akan terpleset, tidak akan tergoyah, tidak akan semerawut seperti keadaan yang terjadi terhadap diri kita hari ini. Karena apa? Karena tidak ada satu ideologi yang tangguh dan kuat yang sampai mencapai ribuan tahun terkecuali ideologi Islam. Lalu kita sebagai pemeluk Islam mau mencari ideologi lagi mana? Mau mencari aturan mana lagi? Mau mencari undang-undang mana lagi? Setelah kita mengetahui bahwa Al-Quran ini tidak bisa dipalsukan dan tidak bisa diselewengkan, terkecuali orang-orang yang berbuat aniaya itu hanya akan menghancurkan dirinya sendiri dan keluarganya, sebagaimana piagam Madani menjelaskan. Barang siapa yang berlaku aniaya atau berdosa hanya mencelakakan dirinya sendiri dan keluarganya. Untuk itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga mulai saat ini kesadaran demi kesadaran, istighfar demi istighfar, tobat demi tobat kita mulai laksanakan. Selagi hidup, selagi ada kesempatan, selagi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita beristighfar, mari kita mawas diri untuk kita masing-masing. Dan insya Allah dengan pengajian kita ini, kita terus mengajak saudara-saudara kita dimanapun mereka berada. Meskipun pada kenyataannya hanya orang-orang yang ikhlaslah yang datang, hanya orang-orang yang sabarlah yang datang, hanya orang-orang yang beriman kepada Allah, percaya terhadap Rasulullah, percaya terhadap Al-Quran yang bisa datang. Nah, pertahankanlah keimanan kita, pertahankanlah keyakinan kita. Jangan sampai kita tergoyah dengan hawa nafsu yang akan menyesatkan kita belaka. Dan kita telah menyaksikannya betapa orang banyak tergelincir karena mengikuti hawa nafsunya masing-masing. Semoga dengan pengajian ini kita senantiasa terus beristiqomah dan mengajak saudara-saudara kita yang mengaku Islam agar jangan sampai membohongi dirinya sendiri.
agar jangan sampai berlaku bohong terhadap dirinya sendiri. Karena orang semacam ini akan mencelakai dirinya sendiri dan sekaligus mencelakai keluarganya sendiri. Karena Allah bersama orang-orang yang benar, Allah bersama orang-orang yang patuh terhadap orang yang menyatakan perjanjian terhadap piagam ini. Demikian dulu pengajian sejarah Rasul, terjemahannya Piagam Madani, dan semoga kita senantiasa terus beristiqomah, terus mengajak saudara-saudara kita untuk sadar dan menyadari tentang keislaman kita. Dan mulai saat ini, setiap kekurangan diri kita masing-masing kita perbaiki. Karena apa? Karena nafas atau usia masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat, barang siapa yang beraniaya melakukan dosa, itu hanya akan mencelakakan dirinya sendiri dan keluarganya sendiri. Na'udzubillahi. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan, dan insya Allah di minggu yang akan datang penelitian pengkajian kita tentang sejarah Rasul terus kita tingkatkan. Semoga uswatun hasanah, suri tauladan yang bagus yang diperlihatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa kita ikuti. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa alim maqasidana waghfir